Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei ini ya. Ini kita shuffle dulu, baru nanti kita bahas satu-satu. Sejauh ini temanya ada sebuah akhir, ada sesuatu yang tidak terduga gitu ya. Bisa berhubungan dengan pekerjaan. Kartu ini bisa berhubungan dengan pekerjaan atau bisa juga menggambarkan tentang suatu keadaan yang kamu perlu lihat lagi nih. Agak tricky soalnya. Makanya kita perlu konfirmasi lebih lanjut, dan yang ini tentang suatu apa ya, kayak kayak kunci gitu, kayak ada yang membuka pintu, ada sesuatu yang terungkap, atau kayak kunci menuju sesuatu yang sedang apa ya, kamu tunggu, kamu harapkan, membuka kunci untuk membuka apapun itu yang mau kamu lihat, mau kamu tuju, atau mau kamu kayak terbuka gitu buat kamu. Oke, baik. Di tengah sini ini Five of Cups ya. Itu kayak aku melihatnya sebagai tema utama kamu. Five of Cups ini jadi center, tapi gini, kamu sedang dalam proses ya, proses untuk mengikhlaskan sesuatu yang udah berlalu. Karena apa, tadi ini di pas di waktu lampau ya, di deret ini, kayak ada sesuatu yang berakhir, tadi aku udah bilang di awal. Kamu dalam proses mengikhlaskan atau, menggeser fokus kamu, perspektif kamu, gimana move on nih dari suatu situasi apapun ini yang berakhir ya. Entah itu hubungan romantis, entah itu pekerjaan, atau ada apapun itu yang berakhir. Atau bisa juga gini, ada suatu pola pikir ya, pola pikir yang kamu sadar, oh kalau aku mikirnya kayak gini terus, perspektif aku, cara aku melihat suatu hal seperti ini terus, kayaknya ini nggak bagus deh. Kayak tiba-tiba ada momen, karena di sini ada tower ya. Tower itu nggak harus selalu yang mengguncang hidup kita, tapi kadang-kadang kayak tiba-tiba kita paham suatu hal gitu, tiba-tiba kita kayak mendapat pencerahan, kayak oh iya akhirnya aku mengerti ya. Karena di darat ini kan ada Nine of Cups, ada Eight of Swords sama Tower. Bisa juga sebagian dari kamu ini adalah proses yang itu tadi, kamu menyadari ada suatu hal, perilaku, cara berpikir yang perlu kamu akhirin karena itu nggak baik buat kamu untuk jangka panjang. Misalnya ya, dengan kombinasi ini kamu sadar misalnya perilaku tertentu, kayak misalnya kebanyakan belanja atau kecanduan alkohol, melakukan hal yang sama berulang-ulang dan kamu tahu itu nggak baik lagi buat kamu. Misalnya kebanyakan makan junk food juga ya, itu contohnya. Kamu sedang fase transisi, kayak dari masa-masa itu tadi ya, masa-masa belajar berubah atau masa-masa mengikhlaskan apapun itu yang sedang berakhir. Atau sebagian dari kamu, karena di sini konteksnya pekerjaan atau ada sesuatu yang tricky, bisa juga ada pekerjaan yang berakhir dan kamu sedang dalam transisi, menemukan pekerjaan baru, karir baru, atau gini, kayak ini kamu um, transisi kehidupan gitu, kayak kamu sadar bahwa kayaknya ini bukan karir buat aku deh, kayaknya ini udah nggak pas lagi buat aku. Kayak semacam apa ya, momen spiritual awakening. Ketika spiritual awakening itu kan terjadi, biasanya ya terjadi cara pikir yang tiba-tiba berubah karena tiba-tiba kita tersadar dan kita melihat ke belakang, ada hal-hal kenapa gue bisa kayak gitu ya, kenapa gue melakukan ini, kenapa gue melakukan itu, ada momen-momen seperti itu. Makanya itu juga menyebabkan sebagian orang yang mengalami spiritual awakening itu bisa ganti pekerjaan juga, lebih lebih memilih sesuatu yang sesuai sama hatinya atau kayak menjawab panggilan. Setelah spiritual awakening dia memilih jalan menjawab panggilan yang lebih cocok sama perjalanan spiritualnya dia. Maka di sini ada Two of Pentacles, karena dalam fase transisi ini ego kita mati, kalau bicara spiritual awakening ya, karena aku di sini melihat beberapa skenario, jadi coba aku bedah satu-satu biar bisa apa ya, bisa menjangkau semua gitu. Jadi kayak ini fase transisi di mana kamu sadar di suatu suatu hal di waktu lampau itu nggak pas lagi buat kamu, tapi karena kamu ini juga memasuki sebuah zona yang baru gitu, kamu menavigasi perjalanan kamu ini ya. Lihat, ini ada Tower, ini ada Five of Cups, dan di sini ada Knight of Pentacles. Jadi fase transisi sesuatu yang terguncang ini kamu lagi bertransisi, kamu perlahan-lahan kayak uh, perlahan-lahan kayak menata hidup kamu lagi, kayak perlahan-lahan kamu menavigasi, karena cara kamu melihat dunia, cara kamu melihat banyak hal gitu udah banyak yang berubah. Bahkan mungkin sebagian dari kamu kayak nggak kenal lagi diri kamu yang dulu ya. Di sini ada Page of Cups yang tadi aku bilang bahwa kamu mulai nih, sebagian dari kamu mulai melakukan sesuatu yang lebih memanggil di hati kamu atau rasa lebih pas. Di sini ada Seven of Cups dan Two of Pentacles. Aku melihat kayak dua kombinasi ini kamu sedang mempertimbangkan gitu, melihat lebih jauh dari apa ya, kayak apa yang kamu lihat selama ini gitu. Karena ketika momen spiritual awakening gitu, biasanya ya,
kita melihat hidup kita yang lama itu penuh dengan apa ya, penuh dengan ilusi gitu. Karena Seven of Cups juga bisa berbicara tentang ilusi. Kita bisa melihat lebih jauh dari kabut-kabut ilusi itu ya. Dan sebagian dari kamu itu bergerak perlahan ya, walaupun kamu nggak selalu mengerti ada apa di depan situ, tapi kamu perlahan-lahan gitu ya, menavigasi perjalanan kamu yang baru ini. Oke, lalu di sini yang tadi aku bilang ada sesuatu yang terbuka. Untuk kamu nih yang khusus yang berbicara spiritual awakening, kamu jalan aja terus, kamu pelan-pelan bangkit lagi. Dan kamu nggak harus selalu tahu jawabannya gitu. Semesta akan tunjukkan jawaban, suatu jalan, atau informasi tertentu ketika kamu udah siap gitu. Mungkin ini lebih kepada fase kamu belajar apa ya, belajar untuk pelan-pelan dulu jalannya gitu, nggak harus semua tiba-tiba ngerti gitu. Karena apa? Fase transisi ini kadang membingungkan. Dan untuk kamu yang gini ya, untuk kamu yang konteksnya hubungan romantis yang berakhir gitu, di sini aku melihat ada angka 2 gitu, Two of Pentacles sama Two of Swords. Ada kemungkinannya ya, karena di sini ada Knight of Pentacles sama Page of Cups. Dua kartu ini tuh berbicara kayak ada orang yang mau ngasih sesuatu ya. Bisa jadi orang dari waktu lampau itu mau datang lagi, dan ini membuat kamu kayak di persimpangan jalan, menimbang-nimbang gitu. Balik lagi nggak ya? Kasih kesempatan lagi nggak ya? Seperti itu. Sementara kamu tahu di satu sisi ketika hubungan itu berakhir gimana itu sangat sulit, sangat berat buat kamu ya. Lalu untuk kamu nih ya, konteks pekerjaan atau bisnis atau rencana-rencana kamu misalnya nggak berjalan seperti maunya kamu gitu. Kamu bangkit juga perlahan-lahan menavigasi perjalanan kamu. One thing at a time, one step at a time. Dan aku melihat itu ya. Karena di sini ada Page of Cups sama kayak ada pekerjaan baru, ada peluang bisnis baru di depan sana yang nungguin kamu. Apa yang kamu laluin di belakang sini nih, ini yang di waktu lampau, ini lebih kepada karena di sini ada stagnansi. Mungkin ya dengan Eight of Swords di sini mungkin kamu nggak bisa memvalue diri kamu gitu, bahwa apa yang kamu kasih, dedikasi kamu nggak dibayar sebanding dengan apa yang kamu bisa kasih. Misalnya ke tempat kerja kamu ya, atau misalnya ada suatu lingkungan yang udah nggak sehat buat kamu, atau kamu sebenarnya tahu hal itu semua, tapi kamu memilih mengabaikan hal itu gitu, dan itu menyiksa diri kamu juga sebenarnya kamu tahu, tapi karena kamu punya cara berpikir tertentu itu tadi ya, mungkin kamu nggak bisa value diri kamu. Jadi kayak semesta membawa goncangan ini supaya kamu keluar dari situ. Karena semesta tahu kamu bisa dapat yang lebih baik dan kamu pantas untuk dapat yang lebih baik gitu. Ibaratnya kalau kamu nggak digeret keluar atau dipaksa keluar dengan tower di sini, kamu nggak akan mau keluar. Oke, kita coba lihat lebih lanjut ya. Dan kamu tenang aja gitu. Mungkin prosesnya nggak secepat yang kamu mau kan. Di sini ada Knight of Pentacles, tapi ada pintu yang terbuka buat kamu ya. Ada jawaban nih, solusi apapun itu yang kamu tunggu. Ya kan? Lihat, di sini nih, ini ada Seven of Swords. Ini, kartu ini aku mengartikannya ada yang denial, ada yang nggak mau melihat kenyataan, kayak pura-pura menutup mata bahwa sebenarnya keadaan itu udah nggak baik buat kamu, tapi kamu mengabaikan hal itu. Padahal sebenarnya hati kamu juga tersiksa, kamu udah nggak nyaman di situ. Makanya semesta tahu kamu bisa dapat yang lebih baik dan kamu pantas, makanya itu goncangan itu perlu ya. Kalau ini yang berbicara konteks karir, atau kalau ini konteks hubungan romantis, ada ada sesuatu hal tentang hubungan ini, ibaratnya gini, ini kesempatan semesta, ini kesempatan dari semesta buat kamu gitu ya, buat kamu terlahir kembali gitu, untuk benar-benar melihat apakah ini hubungan yang kamu mau untuk jangka panjang ya, apakah beneran jenis orang seperti ini yang jadi misalnya ibu dari anak-anak kamu atau ayah dari anak-anak kamu. Kamu benar-benar lihat secara jujur nih kepribadian orang ini, kedewasaannya, hal-hal semacam itu ya. Goncangan itu perlu supaya kamu benar-benar mengevaluasi gitu. Dengan Four of Swords di sini. Dan kalau berbicara tentang perjalanan spiritual atau spiritual awakening, semesta sedang membawa kamu ke sebuah perjalanan, sebuah jalur ya, yang lebih cocok untuk evolusi jiwa kamu, untuk perjalanan spiritual kamu. Dan kamu nantinya mungkin akan melakukan perpindahan karir atau melakukan sesuatu hal yang lebih pas dari hati kamu atau menjawab panggilan hati kamu. Oke? Segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.